Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita buka kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa hadir ke masjid, bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang doa-doa yang maksur. Doa yang sedang kita bahas adalah doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibaguskan dalam agama kita, untuk dibaguskan dunia kita, dibaguskan akhirat kita, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan kita di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas, sebagai media, sebagai sarana untuk senantiasa menambah kebaikan. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kematian kita kelak dijadikan oleh Allah sebagai istirahat, berhenti dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang pertama dari doa yang sedang kita bahas ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, sebelum saya beberapa hari tidak bisa ke masjid karena kemarin ke luar kota, lalu pulang dari luar kota agak enggak sehat, dan ini baru kita bisa mulai lagi. Yang bagian pertama itu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah agamaku, yang agama itu merupakan penjagaan terhadap semua urusanku. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita ini banyak urusan. Urusan kita ini agar supaya baik tentu harus berjalan sesuai dengan aturan, dan aturan itulah sungguhnya agama itu. Karena agama itulah yang memberitahu kepada kita tentang apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah, apa yang halal dan yang haram. Agama adalah pedoman, agama adalah rambu-rambu, dan rambu-rambu dan pedoman itulah yang sekali lagi akan menjaga seluruh
persoalan kita, perkara kita, kepentingan kita di dunia ini. Makanya dalam hadis lain Allah juga menegaskan, kalau Allah itu menghendaki seseorang baik, maka Allah akan memahamkan kepada orang itu dalam hal agama. Sebab dengan pemahaman terhadap agama yang baik, maka sekali lagi orang memiliki pedoman, memiliki panduan, memiliki rambu-rambu dalam hidupnya. Sehingga insya Allah hidupnya itu ya lurus, ya, baik, ya, sehingga seluruh persoalannya kemudian ya bisa teratasi dengan baik pula atas pedoman, rambu-rambu dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak memiliki itu, ya, tidak bagus dalam hal agamanya, ya bisa jadi memang kemudian lalu nabrak-nabrak, ya. Dan bisa jadi kena perkara memang. Ya. Kalau tidak kena perkara dunia, ya setidak-tidaknya kena perkara di akhirat nanti. Inilah sekali lagi pentingnya agama itu dibaguskan, ya, sehingga lalu Islam itu sendiri kemudian memerintahkan untuk mengaji itu ya dalam rangka membaguskan agama ini. Sekarang ini misalnya sedang rame kasus puisi Ibu Indonesia itu ya. Itu diantaranya ya disebabkan oleh tidak bagusnya pemahaman keagamaan yang bersangkutan. Dan itu diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Tapi sayangnya tidak tahu persoalan agama, dia berbicara agama, sehingga kemudian jadi masalah seperti itu. Ya sekarang sudah minta maaf, ya, dan oleh para pemimpin Islam juga sudah dianjurkan umat Islam untuk memberikan maaf, ya. Ya, tapi tidak tahu persoalan hukumnya apakah masih berjalan, apa kemudian juga berhenti, kita tidak tahu. Itu urusan polisi itu, ya. Tapi itu sekali lagi di antara contoh saja yang sekarang sedang rame itu, ya. Itu tidak bagusnya agama itu lalu kemudian bisa menimbulkan persoalan dalam hidup, ya. Yang kadang-kadang persoalan itu besar, ya. Nah, tentu saja kemarin sudah saya ingatkan, ya, bahwa yang namanya dibaguskan agama itu tidak hanya dalam hal pengetahuan keagamaan atau ilmu agama, karena dimensi keberagamaan itu luas sebenarnya. Ya bagus dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bagus dalam hal keyakinannya, bagus dalam hal pengamalannya, dan seterusnya. Ya, semua dimensi keberagamaan itu kalau bisa dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka seluruh kehidupan kita itu menjadi terjaga karena agama itu. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibaguskan dunia kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Karena apa? Karena dunia itu adalah tempat penghidupan kita. Jadi ya dunia ini harus baik juga. Tidak hanya agama kita yang baik,
dunia kita ini baik juga. Karena dunia inilah penghidupan kita. Ya. Makanya kita ya selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kecukupan. Bahkan kalau bisa kekayaan dalam hal dunia ini. Tidak salah itu. Ya, baik itu. Karena memang dunia ini sekali lagi tempat penghidupan kita yang dengan baiknya penghidupan kita itu lalu lebih dimungkinkan kita juga untuk beribadah dengan lebih baik, bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik pula. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Islam itu ya membutuhkan dunia. Lebih-lebih dunia dalam pengertian yang lebih spesifik lagi harta. Karena ini terkait dengan persoalan penghidupan. Ya. Banyak persoalan dalam kehidupan dunia ini ya, yang selalu dikaitkan dengan persoalan cukupnya harta itu, baiknya harta, baiknya dunia kita itu. Ya untuk bisa zakat ya memang harus punya uang. Bisa pergi haji harus punya harta. Ya. Nah ini makanya minta dibaikkan juga dunia kita itu. Ya. Dan sebaliknya ya, kadal fakru ayyakuna kufra. Ya. Kekafiran itu kefakiran maksud saya. Kefakiran itu sangat dekat ya. Bisa mengantarkan orang itu menjadi kufur. Dan banyak sekali itu kejadian. Ya. Orang hanya gara-gara diiming-imingi Indomie saja itu bisa bertukar keyakinan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang kadang-kadang ya meskipun toh tidak sampai kemudian menjadi kufur, tapi dengan persoalan kehidupan dunia, dengan persoalan penghidupannya itu kadang-kadang juga mengambil jalan pintas, ya. Yang haram kadang-kadang ditabrak, ya. Meskipun juga menabrak yang haram itu tidak selalu konotasinya selalu kekurangan, orang yang sudah berlebih-lebih juga masih menabrak-tabrak juga banyak juga Pak Edi ya. Ya. Iya. Tapi sekali lagi bahwa pentingnya penghidupan di dunia ini yang berupa kecukupan harta, kenyamanan hidup ya dalam berbagai aspeknya itu penting karena memang kita hidup di dunia. Ya. Ya. Makanya kita selalu minta dibaguskan itu penghidupan kita di dunia ini, ya. Dan tentu saja memang ya tidak boleh hanya di dunia ini yang baik, ya. Pasti nanti lebih-lebih adalah di akhirat yang harus lebih baik, ya. Makanya di dalam bagian yang berikutnya nanti yang akan kita bahas besok pagi adalah mohon dibaguskan akhirat kita. Karena apa? Karena akhirat kita itu besok menjadi tempat kembali kita. Dunia ini menjadi tempat penghidupan kita, tempat hidup kita, di mana kita tempat menanam. Ya, untuk menanam butuh modal. Nah, besok di akhirat kita juga minta dibaguskan karena itu adalah tempat kembali kita, tempat ketika kita memanen seluruh apa yang sudah kita tanam di dunia ini. Dan ini persis doa ini sama sebenarnya dengan doa yang sudah pernah kita bahas dalam Al-Quran itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi
Mohon di dunia ini dibaguskan, di akhirat besok juga dibaguskan. Ya. Nah, jadi doa itu sebenarnya saling mengisi, saling memperkuat. Ya. Versinya banyak, ya. Ada yang dari Quran, dari hadis, yang semua, ya, tujuannya sama. Ya. Ada beberapa yang bahkan sama persis. Ya. Cuma hanya dengan redaksi yang berbeda saja. Ya. Baik, mari sekarang kita ulangi lagi doa yang sedang kita bahas ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.